you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Anatomi Tumbuhan kelas S4A Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Pendidikan Biologi. Kelompok kami terdiri dari saya, Yunita Hilwa Azahra, rekan saya nanti Muhammad Azmi, Kak Veronica Andrinoriku, dan Fembi Yumala yang akan juga ikut menjelaskan tentang materi ini. Materi kali ini kami akan menjelaskan tentang anatomi tumbuhan bagian batang. Dan kami akan memperkenalkan dosen pengampu kami, yaitu Bapak Subhan Hari MPD. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah anatomi tumbuhan pada semester kali ini. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan sedikit atau memberi gambaran sedikit apa yang akan kami jelaskan pada video kali ini. Jadi kami nanti akan menjelaskan tentang batang, dari fungsi-fungsinya, jenis batang, tipe-tipe, terus perbedaan-perbedaan batang pada tanaman dikotil dan monokotil, dan lain-lain. Sebelumnya, pas kita SMP dulu, pas kita sekolah dulu, kita pun sudah pernah belajar sih, udah pernah tahulah apa fungsi batang, bagaimana bentuknya, macam-macam batang itu kayak gimana gitu kan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai menjelaskan dari slide pertama, nanti dilanjut oleh rekan-rekan saya dan seterusnya ya. Ini peta konsep atau bagan-bagan yang akan kami jelaskan, beberapa pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu fungsi batang sebagai penunjang bagian atas tumbuhan serta sebagai penghubung antara akar dan daun. Ya, jadi yang kayak tadi udah saya bilang, batang itu salah satu komponen utama atau komponen penting yang harus ada pada tanaman, karena hampir semua tanaman itu pasti memiliki batang. Satu, biar dia tuh bisa berdiri kokoh, tegak, dan kedua, kayak kelihatan indah aja kan kalau seandainya dia ada batangnya gitu, kita bisa melihat dengan jelas. Jadi kalau seandainya nggak ada batang pun, tanaman itu nggak bisa berdiri dengan kokoh, dan daun atau tanaman bagian atasnya itu dia tidak akan bisa melakukan fotosintesis, karena yang kita tahu daun itu melakukan fotosintesis salah satunya dengan memerlukan air dan sinar cahaya kan. Nah, gimana caranya biar si air ini ke bagian daun atau ke bagian atas tanaman untuk bisa dilakukannya proses fotosintesis? Ya salah satunya dengan bantuan batang. Jadi si air nggak langsung naik ke daun, tapi dia melalui batang. Jadi batang tuh yang mengedarkan atau membantu mengantarkan atau menyalurkan air, mineral atau zat hara dari akar ke bagian atas tanaman. Jadi penting banget ya batang itu ternyata. Nah, terus yang kedua itu ternyata langsung ke bagian struktur batang dikotil dan monokotil. Jadi perbedaannya ya teman-teman, di slide itu ada dua gambar. Gambar yang pertama atau gambar yang atas itu merupakan struktur batang dikotil atau batang tanaman berbiji dua atau berkeping dua. Kalau seandainya yang bawah atau gambar yang kedua itu gambar atau struktur batang di monokotil atau tanaman berbiji satu atau berkeping satu. Nah, perbedaannya itu kita bisa lihat kalau di batang dikotil kan ada bagian-bagiannya ya, ada jaringan-jaringan kayak epidermis, korteks, phloem, cambium, xilem, dan
endodermis dan lain-lainnya. Sama di monokotil ada yang kayak struktur kayak batang dikotil dan ada yang tidak ada. Jadi kalau perbedaannya antara struktur batang dikotil dan monokotil itu kita bisa lihat di korteksnya. Kalau pada batang dikotil atau pada struktur batang dikotil, korteksnya itu merupakan terdiri atas beberapa lapis sel parenkim. Korteks ya, itu yang pinggir. Jadi si korteks ini terdiri dari beberapa lapis sel parenkim yang hijau-hijau itu ya. Terus sedangkan pada monokotil atau pada bagian bawah, gambar bawah, kalau si parenkimnya ini malah dia berkesinambungan sampai ke bagian tengah. Kalau yang tadi si korteks itu terdiri dari beberapa lapis sel, kalau pada monokotil si korteksnya ini ternyata parenkimnya itu berkesinambungan. Nah, yang kedua perbedaannya yaitu endodermis. Kalau pada dikotil itu terlihat sebagai lapisan selnya. Kalau endodermis pada batang dikotil itu lapisan sel yang pertama tadi, korteks. Sedangkan kalau pada monokotil, endodermisnya itu tidak nampak atau tidak terlihat. Nah, yang ketiga yaitu kambium. Pada batang dikotil itu ada kambiumnya. Di batang itu ada kambium. Kalau pada monokotil, dia itu batangnya tidak ada kambiumnya. Nah, selanjutnya yaitu epidermis. Epidermis biasanya terdiri dari lapisan sel yang memiliki mulut daun atau stomata dan rambut atau trikomata. Sel epidermis adalah sel hidup yang mampu bermitosis. Dan cara kerja epidermis untuk merespon terhadap tekanan ialah dengan melebarnya tangensial dan membelah antiklinal. Jadi kalau di gambar ini, di slide, si tangensial ini melebar karena itu sebagai salah satu bentuk respons si jaringan epidermis ini terhadap tekanan yang ada dari luar. Terus selanjutnya yaitu korteks. Korteks batang disebut juga kulit pertama, terdiri dari beberapa lapis sel yang dekat dengan lapisan epidermis tersusun atas jaringan kolenkim, sedangkan makin ke dalam tersusun atas jaringan parenkim. Jadi maksudnya kalau pada gambar di slide, si korteks ini kan gambar tentang korteks ya. Nah, di situ ada dijelasin yang dekat lapisan epidermis itu tersusun atas jaringan kolenkim. Jadi epidermis kan yang luar ya, jaringan yang luar itu yang ada huruf E itu tuh epidermis. Nah, jadi kalau yang dekat sama si epidermis itu tuh tersusunnya atas jaringan kolenkim. Tapi semakin ke dalam, semakin ke arah stel, semakin masuk ke dalam itu bukan jaringan kolenkim lagi yang tersusun, tapi tersusunnya atas jaringan parenkim. Jadi kalau kolenkim adanya di jaringan epidermis, kalau makin ke dalam atau ke arah stel itu adanya jaringan parenkim. Endodermis. Nah, yang selanjutnya yaitu endodermis. Endodermis batang disebut juga sebagai floterma atau sarung amilum karena berisi butir-butir amilum atau zat tepung. Nah, endodermis sendiri terdiri atas satu lapisan sel saja dan berfungsi sebagai pemisah antara korteks dan silinder pusat. Jadi, di endodermis pun kalau seandainya pada tanaman Angiospermae atau biji tertutup angios, itu dia ada amilumnya atau ada zat tepungnya. Tetapi kalau pada tumbuhan Gymnospermae atau tanaman biji terbuka, itu tidak ada zat tepungnya. Berikutnya yaitu empulur. Empulur biasanya terdiri dari parenkim yang dapat mengandung kloroplas. Bagian tengah empulur dapat rusak pada waktu pertumbuhan. Sering hal itu terjadi hanya di daerah ruas, sementara di daerah buku empulurnya utuh. Nah, dinamakan diafragma buku. Oleh karena empulur juga disebut medula,
Maka daerah tepi dengan sel berukuran kecil dan kompak dinamakan seludang perimedula. Jadi, atau dalam bahasa sederhananya, empelur itu merupakan jaringan yang letaknya di bagian terdalam dari batang tumbuhan yang berpembuluh. Jadi, misalnya kita ada batang nih, atau kita lihat batang, biasanya mangga atau pohon ceri atau pohon rambutan. Nah, kalau seandainya kita tebang, itu kan pasti bagiannya kelihatan dong pas kita tebang jadi bagi dua gitu kan, terbagi dua. Nah, yang di bagian dalamnya dari batang itu disebutnya jaringan empelur. Si jaringan-jaringan yang ada di bagian dalam batang disebutnya empulur. Ya, kalau digambar yang coklat itu tuh yang di dalamnya terus ke dalam. Nah, empelur sendiri tersusun dari sel parenkim yang lembut untuk menyimpan dan menyalurkan air atau makanan. Kalau seandainya pada tanaman dikotil, empelurnya itu terletak di tengah batang atau sistel dan dikelilingi oleh pembuluh xilem. Sedangkan jaringan empelur yang mempunyai bagian yang aktif letaknya itu ada di luar, disebutnya perimedula itu. Sama seperti manusia, batang pun mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder, atau dapat pula mempunyai bentuk yang lain. Terus yang kedua, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku. Nah, pada setiap buku-buku ini ada daunnya, bukan buku tulis atau buku apa ya. Jadi buku itu yang ada kayak bintil-bintilnya gitu kalau di tanaman. Yang ketiga, tumbuhnya biasanya ke atas menuju arah cahaya atau matahari. Jadi batang itu pasti dia numbuhnya ke atas, nggak ada yang melenceng ke kanan, ke kiri, apalagi ke bawah ya. Terus yang keempat, selalu bertambah panjang di ujungnya. Oleh sebab itu, sering dikatakan bahwa batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Jadi selama tanaman itu masih hidup, selama tanaman itu akarnya nggak kecabut dari tanah, pasti si batang itu akan tumbuh terus gitu. Yang kelima, mengadakan percabangan, dan selama hidupnya tumbuhan tidak digugurkan kecuali kadang-kadang cabang atau ranting yang kecil. Jadi si batang kalau seandainya dia sudah besar pasti akan mengalami percabangan nih. Dia entah ke kanan ke kiri. Jadi kalau ada yang ke kanan ke kiri itu bukan batang ya, itu tapi cabangnya. Kalau batang dia tetap yang lurus ke atas. Dan selama hidup atau selama tumbuh dia tuh nggak pernah menggugurkan batang itu sendiri, nggak pernah menggugurkan badan dia sendiri gitu. Kecuali si cabang atau ranting nanti dia bisa rontok kayak gitu. Tapi kalau untuk batang enggak. Terus yang keenam, umumnya tidak berwarna hijau kecuali tumbuhan yang umurnya pendek, misalnya rumput, dan waktu si batang masih muda. Iya, jadi yang kita tahu batang itu warnanya coklat ya. Dulu sering banget gambar kan kalau pohon pasti batangnya warna coklat kayak gitu. Iya, karena memang pada umumnya batang itu berwarna coklat, bukan warna hijau. Ada yang warna hijau yaitu rumput. Rumput pasti batangnya warna hijau. Dan si batang berwarna hijau pun ketika si batang masih muda. Jadi kalau masih muda ada dua waktu ada dua waktu si batang akan berwarna hijau, yaitu yang pertama ketika masih muda, dan kedua pada tanaman rumput aja, batang itu akan berwarna hijau. Selebihnya batang itu berwarna coklat. Nah, slide berikutnya yaitu tentang pembuluh kayu atau xilem. Xilem sendiri itu berasal dari bahasa Yunani kuno ataupun dari bahasa Latin yang berarti kayu. Makanya pembuluh xilem disebut juga pembuluh kayu. Merupakan salah satu dari dua kelompok utama jaringan pembuluh yang dimiliki oleh tumbuhan berpembuluh atau Tracheophyta. Kayu dibentuk terutama dari kumpulan pembuluh kayu. Jadi xilem ini kalau seandainya pada tanaman dikotil, xilem ini terletak sedikit lebih jauh
atau lebih dalam dari kambium. Kalau seandainya pada tanaman monokotil, si xilem ini, aduh sebentar, ke phloem dulu. Kalau pada dikotil, phloem ini terletaknya di luar kambium. Jadi kalau seandainya pada monokotil xilem tadi, pada monokotil si xilem ini berkas pengangkutnya itu kolateral tertutup oleh sklerenkim dan bersifat menyeluruh. Sedangkan phloem merupakan jaringan pembuluh atau pengangkut yang bertugas memindahkan gula hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Phloem disebut juga pembuluh tapis dan merupakan pembuluh pengangkut utama. Nah, kalau seandainya phloem pada batang dikotil itu terletak di sebelah luar xilem. Kalau seandainya pada monokotil, phloem itu sama kayak tadi, xilem dan phloem pada monokotil itu berkas pengangkutnya kolateral tertutup oleh sklerenkim dan bersifat menyeluruh. Nah, untuk slide ini akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Muhammad Azmi. Kepada Muhammad Azmi, waktu dan tempat dipersilahkan. Teman-teman, di sini saya Muhammad Azmi ingin melanjutkan presentasi tentang kambium. Kambium adalah lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah dan bertanggung jawab atas pertumbuhan sekunder tumbuhan. Kambium ditemukan di batang akar berdasarkan jaringan tetap yang dibentuknya. Dikenal dua kelompok kambium, yaitu kambium gabus, velogen, dan kambium pembuluh, yaitu vaskular kambium. Kambium ditemukan hanya pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae atau tumbuhan monokotil. Nah, ini adalah contoh gambar kambium. Nah, selanjutnya letak jaringan pembuluh pada batang dikotil. Yang pertama, xilem. Xilem terdapat pada bagian dalam kambium, phloem terdapat pada bagian luar kambium. Nah, ini gambar xilem. Xilem dan phloemnya. Xilemnya terdapat di dalam dan phloemnya terdapat di luar kambium. Selanjutnya letak jaringan pembuluh pada batang monokotil. Xilem dan phloem terletak pada meristem dasar dan tersebar tetapi berdekatan dalam satu tempat dengan perbandingan lebih besar ukuran xilem dan phloem. Nah, ini ukuran xilem dan phloem terletak lebih besar. Lebih besar ukuran xilem daripada phloem dan ukurannya dan jaraknya sangat berdekatan. Selanjutnya jika diinventarisir maka fungsi batang pada tumbuhan adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi sebagai alat angkut atau transportasi. Yang kedua, fungsi batang sebagai alat penyimpan zat makanan. Yang ketiga, fungsi batang sebagai penyokong tubuh. Yang keempat, mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah yaitu daun, bunga, dan buah. Yang kelima, alat perkembangbiakan. Nah, kita masuk ke struktur primer. Struktur primer kita lebih menjelas dulu nih macam-macam stel, susunan berkas pengangkutnya. Nah, itu silinder pusat atau stel. Lapisan silinder pusat ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama, perisikel atau perikambium. Lapisan silinder pusat bersifat meristematis. Sel-sel pada lapisan perikambium aktif membelah dan menghasilkan sel-sel yang baru. Kemampuan meristematis inilah yang mengakibatkan batang tumbuhan dikotil dapat tumbuh besar. Nah, jadi kenapa sih batang tumbuhan dikotil itu dapat tumbuh besar? Yaitu karena ada jaringan perisikel atau lapisan perikambium ini yang tersusun dan bersifat secara sistematis. Yang kedua, berkas pengangkut terdiri atas xilem dan phloem. Di antara xilem dan phloem terdapat kambium intravaskuler. Kambium ini menyebabkan pertumbuhan sekunder berlangsung terus-menerus, tetapi pertumbuhan sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan. Nah, jadi berkas pengangkutnya terdapat xilem dan phloem. Tapi di antara xilem dan phloem ini terdapat kambium intravaskuler. Nah,
Kambium ini dapat menyebabkan pertumbuhan sekunder berlangsung secara terus-menerus. Oh, jadi menyebabkan pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan di dalam tumbuhan, yaitu secara terus-menerus. Tapi sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan. Jadi tergantung lingkungannya. Kalau lingkungannya nggak baik, ya pertumbuhan sekundernya tidak akan berjalan. Nah, ini adalah gambar protostel, gambar macam-macam stel, yaitu protostel, solenostel, siphonostel, dictostel, eustel, polycyclic stel, ataktostel. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, stel macam-macam dari stel, tipe-tipe dari stel. Protostel ya, nah ini protostel yaitu suatu tipe di mana xilem dikelilingi phloem. Tipe ini dibedakan menjadi haplostel adalah haplostel dan actinostel dan plektostel. Haplostel adalah tipe yang paling sederhana pada penampang lintang xilem tersusun melingkar, misalnya pada rhina, pada tumbuhan pada genus Rhinia dan Selaginella. Yang kedua, actinostel, xilem-nya tersusun seperti bintang, misalnya pada Psilotum atau pada akar tumbuhan monokotil. Yang ketiga, plektostel, xilem terpisah oleh lempeng longitudinal, di mana yang lain bersatu, yang lain terpisah, misalnya pada contoh tumbuhan jenis Lycopodium. Nah, ini contoh-contohnya. Kalau haplostel itu stelnya berbentuk bulat, kalau actinostel itu berbentuk bintang, plektostel itu berbentuk lempeng yang bergelombang-bergelombang. Nah, kalau yang setelah di samping plektostel ini adalah stel dengan empulur yang bercampuran. Siphonostel. Nah, siphonostel itu ada dua, yaitu siphonostel ectoploic dan siphonostel amphiploic. Siphonostel ectoploic adalah xilem yang dikelilingi phloem dan di bagian tengah terdapat empulur. Nah, kalau siphonostel amphiploic adalah xilem yang diapit oleh phloem luar dan phloem dalam dan di bagian tengah terdapat empulur. Oh, jadi bedanya kalau siphonostel ectoploic adalah xilem-nya dikelilingi phloem dan di bagian tengah xilem-nya itu dikelilingi phloem. Kalau siphonostel amphiploic yaitu xilem-nya diapit di tengah-tengah antara phloem luar dan phloem dalam. Dan tengah-tengahnya sama-sama terdapat empulur. Dictyostel adalah tipe siphonostel amphiploic yang mempunyai banyak jendela daun. Nah, ini adalah tipe dictyostel amphiploic yang mempunyai banyak jendela daun. Nah, ini contohnya. Ini yang ditunjuk garis ya, tanda panah merah ini adalah jendela daunnya. Eustel adalah tipe stel pada batang yang mempunyai ikatan pembuluh kolateral terbuka. Nah, eustel, kalau ini adalah eustel tipe stel pada batang yang mempunyai ikatan pembuluh kolateral. Nah, ini pembuluh kolateralnya terbuka. Polycyclic stel, batang mempunyai 2 atau lebih lingkaran jaringan pembuluh, misalnya pada tumbuhan jenis Matonia. Nah, kalau polycyclic stel ada namanya, udah ketahuan polycyclic berarti mempunyai 2 atau lebih lingkaran jaringan pembuluh. Jadi, nah ini contoh jenisnya adalah tumbuhan Matonia. Actaktostel yaitu stel yang letak ikatan pembuluhnya tersebar dan merupakan tipe karakteristik pada tumbuhan monokotil tuh. Jadi ikatan pembuluhnya tersebar tuh. Ini hanya ada di tumbuhan monokotil ya, atau Gymnospermae. Sistem jaringan pembuluh. Sistem jaringan pembuluh primer atau sistem pembuluh yang terdapat dalam tumbuhan yang belum menghasilkan kambium pembuluh
Jadi, keadaannya masih primer. Terdiri dari sejumlah berkas pembuluh yang berbeda-beda ukurannya, yaitu yang pertama, ikatan pembuluh kolateral, yang B, ikatan pembuluh bikolateral, yang C, ikatan pembuluh konsentris afikribiral, yang ke D, ikatan pembuluh konsentris atau amfikfasal, yang ke E, ikatan pembuluh. Yang berikut tipe-tipe batang. Tipe batang ditentukan oleh struktur primer dan sekunder. Batang tumbuhan dikotil biasanya berkayu, dapat dalam bentuk herba atau merambat. Batang tumbuhan monokotil ada yang berkambium dan ada yang tidak. Berdasarkan strukturnya, ada beberapa tipe batang, yaitu tipe batang. Struktur batang primer berbeda dengan struktur batang sekunder, sehingga seringkali digunakan untuk membedakan tipe batang. Biasanya, tipe batang dibedakan atas batang konifer, dikotil berkayu, dikotil tidak berkayu atau biasa disebut perdu, dikotil merambat. Dikotil batang dibedakan atas batang konifer, dikotil berkayu, dikotil tidak berkayu atau biasa disebut perdu, dikotil merambat, dikotil dengan pertumbuhan menyimpang, dan monokotil. Yang pertama, batang konifer. Batang konifer mempunyai tipe berkas pengangkut konsentrasi amfikibral. Pada flum primer tidak terbentuk serabut pada bagian tepi dan tidak ditemukan adanya endodermis. Selama pertumbuhan sekunder, batang luar dari flum dapat dikenali dengan adanya jari-jari empelur. Terkadang, sel di luar flum berisi tanin. Sejak pembuluh awal, batang mengandung pembuluh resin pada korteks. Apabila batangnya membesar, pembuluh resin juga menjadi lebih luas. Yang berikut, batang dikotil berkayu. Pada kebanyakan dikotil yang berbentuk pohon, daerah antar pembuluh sempit, misalnya pada salix, prunus, dan quercus, dan sangat sempit pada tilia. Pada spesies-spesies tersebut, jaringan sekunder membentuk silinder yang membentang terus, tidak diputusi oleh jari-jari empelur. Di bawah epidermis terdapat selapis sel parenkim yang kemudian menjadi beberapa lapis kolenkim. Bagian korteks yang lain terdiri atas sel parenkim yang berisi klorofil. Endodermis yang berisi tepung disebut phloemterma atau selebung tepung. Jadi, di bawah ini kita bisa melihat penampang melintang batang, yaitu pinus yang berumur 4 tahun. Yang berikut, batang dikotil tidak berkayu atau disebut Herbacteus atau Menerma. Pada batang flum muda terdapat epidermis dan masih terdapat pada awal pertumbuhan sekunder. Pada batang tua akan terbentuk periderm dan lentisel, 1 atau 2 lapisan korteks di bawah epidermis plus. Lapisan ini diikuti oleh 2 atau 3 lapisan kolenkim dan parenkim dengan sel getah. Flum primer berisi serabut dekat dengan korteks atau yang disebut dengan serabut protoflum. Jadi ini adalah gambar penampang melintang batang dari Curcubita. Kita bisa melihatnya pada gambar di bawah ini.
Saya Veronica, saya akan melanjutkan untuk membaca materi berikutnya. Di dalam flum sekunder juga terdapat serabut, tetapi tidak pada metaflum. Kambium pembuluh memisahkan flum dengan silem sekunder dengan membentuk silinder yang padat empelur yang terdiri atas sel parenkim yang berisi sel getah. Tepung dan kristal sering terdapat di dalam empulur maupun korteks. Berkas pengangkut pada batang monerma biasanya kolateral. Solanaceae, misalnya tomat, kentang, dan tembakau, serta Cucurbitaceae, misalnya labu, mempunyai berkas pengangkut bikolateral. Kambium terdapat di antara flum luar dengan silem, sehingga pertumbuhan sekunder hanya terjadi di daerah antara flum luar dan silem saja. Korteks terdiri atas parenkim dan kolenkim. Batang dikotil merambat. Pada Aristolochia, jaringan pembuluh primer tersusun atas kolateral. Jaringan primer terdiri atas epidermis, korteks yang terdiri atas parenkim, dan kolenkim yang mengandung klorofil, dan silinder pusat atau stele yang terdiri atas serabut yang banyak mengandung tepung. Flum sekunder tidak berserabut. Apabila diameter batang membesar, setiap berkas pengangkut juga membesar ke arah luar atau ke arah tepi. Periderm membentuk sel kolenkim di bawah epidermis. Cucurbita mempunyai berkas pengangkut bikolateral. Epidermis uniseriate dan di bawahnya terdapat kolenkim dan kloronkim. Kloronkim terdapat di bawah epidermis yang punya stomata. Epidermis mengandung tepung. Ciri khas batang dikotil merambat adalah terdapatnya sklerenkim di luar berkas pengangkut. Berikut adalah batang dikotil dengan pertumbuhan sekunder yang menyimpang. Pertumbuhan sekunder yang menyimpang digunakan untuk menunjukkan bentuk keaktifan kambium yang menyimpang dari kebiasaan yang ditemukan pada konifer dan tumbuhan dikotil berkayu dari daerah beriklim sedang. Pada beberapa tumbuhan dengan pertumbuhan menyimpang, kambium pembuluh terdapat pada kedudukan normal. Namun, tubuh sekunder menunjukkan penyebaran silem dan flum yang tidak biasa. Pada Leptadiniae, Strychnos, dan Thunbergia, flum dibentuk tidak hanya ke arah luar, tetapi juga ke arah dalam, sehingga flum sekunder terdapat di dalam kambium. Pada Amartaceae, Xenopodiciae, Menispernaceae, dan Nyctaginaceae, serangkaian kambium pembuluh tersusun dari bagian pusat batang ke arah luar. Masing-masing kambium menghasilkan silem ke arah dalam dan flum ke arah luar, sehingga terjadi lapisan yang terdiri atas silem, kambium, dan flum. Pada batang Bougainvillea steptabilis, silem dan flum membentuk yuntayan yang tertanam dalam jaringan parenkim yang disebut dengan jaringan konjungtif. Bougainvillea septabilis mempunyai kambium yang tidak normal. Pertumbuhan menyimpang juga terjadi pada Bignocaceae. Pertumbuhan menyimpang juga terjadi pada Bignocaceae setelah silinder kambium biasa terbentuk pada akhir pertumbuhan primer. 4 bidang kambium berhenti menghasilkan silem, tetapi terus melepaskan kambiumnya ke sisi flum. Jadi,
Ada dua jenis kambium, yaitu dipleuris dan monopleuris. Jadi di sini kita If you dapat found the melihat one, you should never gambar give her up. dari I pertumbuhan think it's the menyimpang way pada life batang. changes when in love, yeah. I Yang surround A my soul adalah with the Leptadeniae positivity. spartium That's why I don't worry atau about the things that I don't see, yeah. These days I don't dengan worry flum yang about much. tertanam dalam I silem think we sekunder. should have some more Sedangkan fun. pada gambar B, I still dream yaitu about the days when we were Burhanivia young. diffusa I'll take a atau hit and still finish Nyctaginaceae at one, yeah, yang membentuk lapisan jaringan yang terdiri atas silem, Plain, isn't flum, that too dan far away parenkim. from our hearts, yeah, yeah. Yang berikut Ones we adalah keep close, batang we should never let go. monocotyledonae. So tell me who you love, baby. Pada umumnya, monokotil tidak mempunyai pertumbuhan sekunder dari kambium pembuluh, tetapi batangnya dapat berkembang menjadi tebal, misalnya pada palmae. Penebalan ini berasal dari pembelahan dan pembesaran sel parenkim dasar. Namun, ada tumbuhan monokotil yang mempunyai kambium sehingga mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu pada Liliflorae berkayu. Kesimpulan, batang berfungsi sebagai penunjang bagian atas tumbuhan serta sebagai penghubung antar akar dan daun. Letak jaringan pembuluh pada batang dikotil, yaitu yang pertama silem, yaitu terdapat pada bagian dalam kambium, sedangkan flum terdapat pada bagian luar kambium. Sedangkan letak jaringan pembuluh pada batang monokotil, silem dan flum terletak di ujung batang. Kesimpulan, tipe batang ditentukan oleh struktur primer dan sekunder. Batang tumbuhan dikotil biasanya berkayu, dapat dalam bentuk herba atau merambat. Batang tumbuhan monokotil ada yang berkambium dan ada yang tidak. Berdasarkan strukturnya, ada beberapa tipe batang, yaitu batang konifer, batang dikotil berkayu, dan batang dikotil tidak berkayu, serta batang dikotil merambat. Konifer dan tumbuhan dikotil berkayu dari daerah beriklim sedang. Pada beberapa tumbuhan dengan pertumbuhan menyimpang, kambium pembuluh terdapat pada kedudukan normal. Namun, tubuh sekunder menunjukkan penyebaran silem dan flum yang tidak biasa. Pada Leptadeniae, Strychnos, dan Thunbergia, flum dibentuk tidak hanya ke arah luar, tetapi juga ke arah dalam, sehingga flum sekunder terdapat di dalam kambium. Pada Amartaceae, Xenopodiciae, Menispernaceae, dan Nyctaginaceae, serangkaian kambium pembuluh tersusun dari bagian pusat batang ke arah luar. Masing-masing kambium menghasilkan silem ke arah dalam dan flum ke arah luar, sehingga terjadi lapisan yang terdiri atas silem, kambium, dan flum. Pada batang Bougainvillea steptabilis, silem dan flum membentuk yuntayan yang tertanam dalam jaringan parenkim yang disebut dengan jaringan konjungtif. Bougainvillea septabilis mempunyai kambium yang tidak normal. Pertumbuhan menyimpang juga terjadi pada Bignocaceae. Pertumbuhan menyimpang juga terjadi pada Bignocaceae setelah silinder kambium biasa terbentuk pada akhir pertumbuhan primer. 4 bidang kambium berhenti menghasilkan silem, tetapi terus melepaskan kambiumnya ke sisi flum. Jadi, ada 2 jenis kambium,
yaitu dipleuris dan monopleuris. Jadi di sini kita dapat melihat gambar dari pertumbuhan menyimpang pada batang. Yang A adalah Leptadeniae spartium atau Asclepiadaceae dengan flum yang tertanam dalam xilem sekunder. Sedangkan pada gambar B yaitu Burhanifia diffusa atau Nyctaginaceae yang membentuk lapisan jaringan yang terdiri atas xilem, flum, dan parenkim. Jaringan yang terdiri atas xilem, flum, dan parenkim. Yang berikut adalah batang Monocotyledonae. Pada umumnya, monokotil tidak mempunyai pertumbuhan sekunder dari kambium pembuluh. Tetapi, batangnya dapat berkembang menjadi tebal, misalnya pada Palmae. Penebalan ini berasal dari pembelahan dan pembesaran sel parenkim dasar. Namun, ada tumbuhan monokotil yang mempunyai kambium sehingga mengalami pertumbuhan sekunder, yaitu pada Liliflorae berkayu. Kesimpulan, batang berfungsi sebagai penunjang bagian atas tumbuhan, serta sebagai penghubung antar akar dan daun. Letak jaringan pembuluh pada batang dikotil yaitu yang pertama xilem, yaitu terdapat pada bagian dalam kambium, sedangkan flum terdapat pada bagian luar kambium. Sedangkan letak jaringan pembuluh pada batang monokotil, xilem dan flum terletak di ujung batang. Kesimpulan, tipe batang ditentukan oleh struktur primer dan sekunder. Batang tumbuhan dikotil biasanya berkayu, dapat dalam bentuk herba atau merambat. Batang tumbuhan monokotil ada yang berkambium dan ada yang tidak. Berdasarkan strukturnya, ada beberapa tipe batang, yaitu batang konifer, batang dikotil berkayu, dan batang dikotil tidak berkayu, serta batang dikotil merambat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman yang lain ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian materi kali ini ada yang kurang jelas ataupun adanya materi yang tidak tersampaikan secara penuh, karena kami pun masih sama-sama belajar di sini. Kesalahan datangnya dari kami, kelebihan datangnya dari Allah. Semoga video kali ini bermanfaat untuk yang lain, untuk teman-teman, dan terima kasih banyak ya yang udah meluangkan waktunya untuk melihat video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.